Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun KRL Tanjung Barat di sekitar Lenteng Agung atau Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. Stasiun ini sedang dalam proses penyambungan dengan sebuah rumah susun yang sudah disiapkan beberapa tahun yang lalu untuk terintegrasi dan menjadi kawasan transit oriented development. Di sini terdapat informasi, mohon maaf bahwasanya stasiun Anda aktivitasnya terganggu. Tentunya harap lebih berhati-hati dikarenakan ada bagian dari peron yang ditutup dengan seng dikarenakan proses pembangunan masih berlangsung. Rangka-rangka baja ditempatkan di sini, disusun, kemudian disambungkan satu sama lain, lalu ada bagian lagi yang dicor untuk menjadi integrasi area dengan si rumah susun tersebut. Bagian peron sebenarnya kurang lebih seluas ini, hanya saja dengan ditutup menggunakan seng, setengah dari peron nampaknya tidak dapat dipergunakan. Jadi memang harus sangat berhati-hati bagi para pengguna kereta KRL yang naik turun kereta di sekitar stasiun Tanjung Barat. Kereta yang lewat di jalur ini adalah jurusan Bogor, Nambo, kemudian Depok ke arah pusat kota Jakarta dan sebaliknya. Di Tanjung Barat sendiri sekarang makin banyak perumahan-perumahan dan juga hunian-hunian vertikal dibangun, dan salah satunya adalah apartemen-apartemen yang berada di kawasan sekitar stasiun kereta. Pembangunan tersebut sebenarnya memang untuk mendukung kawasan TOD atau Transit Oriented Development, di mana lokasi hunian warga masyarakat, kemudian area komersial, perkantoran, dan lainnya berada di sekitar stasiun atau area-area transit seperti terminal, bis, dan lainnya. Baik, kita akan naik ke peron yang ada di sisi timur. Di sini pekerjaan masih berlangsung dan ditutup dengan seng. Kita akan intip. Ternyata area peron itu memang dipapas bagian belakangnya untuk nantinya mungkin akan dipersiapkan sebagai perpanjangan dari rangka-rangka besi yang ada di sana untuk menggabungkan area integrasi antara rumah susun dengan stasiun. Bagian ke arah jalan juga sama, ditutup dengan barrier beton dan juga seng, tentunya untuk mengamankan area konstruksi dari arus lalu lintas yang melewati. Di samping itu ternyata di Jalan Tanjung Barat menuju ke arah selatan juga terdapat pekerjaan lain, yaitu adalah pembuatan saluran penghubung serta kolam air di bagian bawah jalan. Baik, satu rangkaian kereta KRL baru saja merapat masuk di stasiun Tanjung Barat, nampaknya akan menuju ke arah Jakarta Kota. Biasanya seperti itu. Di Manggarai akan transit di bagian area paling atas, lantai 2 stasiun Manggarai, yang nantinya akan menjadi sebuah stasiun sentral. Kalau kita perhatikan peron yang ada di sepanjang stasiun Tanjung Barat ini, memang sudah saatnya juga direvitalisasi untuk menjadi lebih baik karena ada bagian-bagian aspalnya yang sudah mulai mengelupas. Kita akan keluar stasiun Tanjung Barat ke arah Jalan Raya Tanjung Barat. Dari luar nanti kita akan lihat pekerjaan apa saja sebenarnya yang sedang berlangsung di Jalan Tanjung Barat Raya ini. Samping itu yang kita ketahui memang area Jalan Tanjung Barat Raya sering juga terdampak genangan air, terutama pada saat musim hujan, sehingga membuat area jalan tidak dapat dilewati. Oleh itu yang kita dengar dan kita baca, ada usaha pemerintah lewat SDA atau Dinas Sumber Daya Air untuk membuat saluran penghubung serta area kolam penampung air di sekitar Tanjung Barat Raya agar air tidak lagi menggenang, terutama nanti pada musim hujan, dan jalan dapat dilewati. Nah, pada saat proses pembuatan jalan nantinya tentu akan ada kemacetan dan hal lainnya yang mungkin harus memang dimaklumi oleh masyarakat. Ini dia. Untuk apartemen kita lihat di sana mungkin
agak lebih tipis nih apartemennya ya. Dari apartemen tersebut akan tersambung ke stasiun Tanjung Barat, kemudian nantinya para penghuni apartemen bisa langsung turun ke stasiun ataupun naik ke apartemen dengan cepat pada saat mereka naik turun kereta. Baik, di bagian kiri jalan atau di sisi timur Jalan Tanjung Barat Raya, persisnya di perumahan Tanjung Mas ya. Tanjung Mas Raya ini ada area yang ditutup dengan barrier-barrier beton serta panel-panel, serta di dalamnya kita melihat ada box-box culvert yang cukup besar. Tentunya hal itu dipersiapkan untuk membangun sebuah saluran air yang cukup besar di sekitar area Tanjung Barat Raya, di sekitar sini, dikarenakan faktor-faktor tadi di mana air mudah menggenang di depan Mall Aeon ataupun ke arah perumahan Tanjung Mas Raya. Di bagian bawah terdapat petugas ya, Satpol PP, nampaknya ini untuk membantu mengamankan area yang ada serta menjaga kawasan yang saat ini banyak proses-proses pekerjaan yang dilakukan di sekitar sini. Hal yang cukup menarik di sini karena ini mungkin adalah lokasinya mall, kita tidak melihat adanya mungkin PKL ya ataupun yang parkir persis depan mall, walaupun ada juga beberapa tapi minim. Dan hal itu tentunya membuat kawasan menjadi jauh lebih bersih, lebih rapi. Untuk kawasan para pedagang mungkin ada lokasi khusus yang dapat dipergunakan. Kita akan menuju ke arah area yang sedang ditutup dengan panel-panel. Kemudian ini adalah stasiun KAI Tanjung Barat yang saat ini dalam proses revitalisasi sekalian diintegrasi dengan rumah susun yang sedang dibangun dan diprakarsai oleh PT Perumnas bekerjasama dengan KAI sebagai penyedia lahan. Kalau kita perhatikan dari tinggi bangunan yang ada, cukup banyak unit-unit dari apartemen atau rumah susun yang dapat nantinya dipergunakan oleh masyarakat untuk dihuni serta dengan mudah menuju ke stasiun ke arah pusat kota Jakarta dan sebaliknya. Kita akan bergerak ke area yang ditutup. Di sini mohon gunakan jalan alternatif menuju Jalan TB Simatupang depan Antam dan Raya Tanjung Barat karena ada sedang pekerjaan penanganan genangan. Nah, jadi memang fungsinya adalah untuk mengurangi genangan atau menghilangkan genangan dengan membuat saluran-saluran cukup besar di bawah jalan sehingga air dapat masuk ke saluran kemudian ditampung di kolam retensi ataupun kolam penampung. Hal ini juga dilakukan di Kiai Haji Abdullah Syafi'i, namun airnya dialirkan langsung ke Kali Ciliwung lewat area Tebet Abdullah Syafi'i ke arah Kali Ciliwung di Kampung Melayu. Kemudian ada juga yang dilakukan di Jalan Era Kartini di sekitar Ciputat atau Pondok Pinang dan airnya dialirkan ke arah Kali Pesanggerahan di sekitar gerbang tol Ciputat 2. Agak berbeda dengan pekerjaan yang ada di Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Di sini memang ditutup lebih rapat, mungkin karena adanya galian yang lebih dalam untuk pembuatan kolam, ya seperti itu. Namun di beberapa kisi-kisi kita masih dapat melihat adanya box-box culvert yang sudah disiapkan untuk nantinya dimasukkan ke dalam kolam. Ini yang menakjubkan, area trotoar ternyata bisa dipergunakan untuk kendaraan bermotor. Pekerjaan ini sedikit memakan area trotoar yang ada, jadi trotoar agak menyempit seperti itu. Terdapat di sini nampaknya toilet portable. Ini untuk para pekerja yang memang pada saat bekerja cukup lama harus ke toilet, namun bila harus ke mall atau ke stasiun kereta akan memakan waktu lebih lama untuk kembali lagi ke area pekerjaan. Laksana dari pekerjaan yang ada di sekitar sini di bawah kendali tentunya Pemprov DKI adalah Adikarya. Dan biasanya standar pengamanannya seperti ini ya, cukup bagus. Hanya saja memang ini agak menyempit, jadi agak sedikit berhati-hati kalau malam hari mungkin pohonnya gelap tidak kelihatan karena mungkin tertutup juga oleh lampu dan seterusnya. Area pekerjaan lumayan cukup panjang nantinya dari arah sini ya sampai ke arah mungkin di sekitar Antam dan juga ke arah Mall Aeon tadi.
Di bagian ujung sini juga ditutup dengan barrier-barrier beton serta panel-panel untuk menutupi area pekerjaan yang ada. Bagian badan jalan yang dipergunakan lumayan ya, cukup termakan oleh pekerjaan yang ada, sehingga kadang-kadang di sore hari pada saat jam pulang kerja akan terjadi kepadatan di area depan stasiun Tanjung Barat, mengingat lajur yang ada itu berkurang ya, seperti ini. Kurang lebih setengah ya, ada 2 lajur yang termakan ini. Namun mudah-mudahan menjelang dari akhir tahun sudah selesai dan semuanya dapat jalan lebih baik, genangan air dapat ditangani lebih cepat ya, jalan mengering. Di bagian tengah di sini juga dipasang barrier beton pemisah lajur yang ada di bagian kiri dan juga di sisi kanan. Apakah ini jalur cepat atau jalur lambat? Kita belum tahu ya. Ini salah satu para pengendara yang mungkin ingin cepat dan sangat berhitung dengan waktu. Jadi melakukan melawan arah di sekitar sini. Karena kalau mutar ya itu naik flyover Tapal Kuda lalu balik ke arah sini atau masuk ke dalam kampung-kampung, biasanya itu juga bisa. Untuk area stasiun yang sedang dikerjakan integrasinya, ada bagian dari stasiun yang area integrasi tersebut persis berada di pinggir jalan. Area itu ditutup dengan barrier-barrier beton, dikasih pagar seng, tentunya agar lebih aman bagi para pengendara. Kita akan kembali lagi ke arah Aeon karena ujung pekerjaan saat ini baru ada di sekitar sini. Di trotoar sendiri ada pepohonan yang sudah cukup besar dan cukup adem ya. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai saat ini kita belum baca ada target khusus untuk penyelesaian stasiun integrasinya dengan rumah susun. Kemudian untuk yang saluran biasanya yang sudah adalah menjelang November ataupun akhir tahun. Tapi kita belum tahu nih karena belum bisa lihat lebih detail apakah ini akan selesai atau tidak. Mudah-mudahan selesai ya, karena kita sangat mengharapkan tentunya saluran-saluran air yang cukup besar. Di sini kita bisa lihat itu box-box culvert yang tersusun namun belum ada galian di sekitar sini, dapat menjadi solusi bagi genangan air, banjir dan seterusnya yang bisa berdampak kepada masyarakat yang ada. Apakah itu perumahan atau perkantoran atau area-area lainnya yang memang banyak aktivitas masyarakat. Ini ada satu tiang ini Bu, bisa lewat Bu. Besakti Bu ini ya. Sebenarnya ada jalur cepat ya di sana. Mungkin ibu ini lebih memilih trotoar karena ini shortcut yang paling bagus dan aman. Kita perhatikan bukan cuma material yang ada di sekitar sini, tapi juga alat berat ya, seperti eskavator yang ada di bagian kiri yang dapat kita lihat. Nah, mudah-mudahan si proyek tersebut dapat segera selesai juga. Jadi area Tanjung Barat yang sering mengalami kepadatan, terutama pada saat pembangunan dari saluran tersebut, bisa jauh lebih lancar. Baik, kita akan masuk kembali ke stasiun Tanjung Barat untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Di sini saya pakai kartu Superman yang memang cukup powerful karena sudah di top up. Sebenarnya secara fasilitas kalau kita perhatikan sudah cukup baik ya. Untuk entrance pintu masuk dari stasiun Tanjung Barat, di sini ada charging, kemudian ada APAR, mungkin lebih besar dari APAR ini untuk pemadam kebakaran, ada juga bed yang bisa digunakan untuk orang darurat dan seterusnya. Kemudian tinggal di bagian peron yang kita lihat aspalnya sudah mulai pecah-pecah dan terkelupas seperti itu. Untuk garis kuning di sini juga masih oke lah ya. Ini adalah garis yang
dipergunakan sebagai guidance atau petunjuk bahwasanya untuk menunggu kereta jangan lebih dari garis kuning tersebut karena akan berbahaya bagi para penunggu kereta, para penumpang, mungkin terbawa anginnya atau hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan. Area ini seperti tadi ditutup dengan seng-seng yang cukup tinggi dan di bagian atas diberi jaring-jaring, tentunya karena di bagian belakang seng itu pekerjaannya akan menggali-gali tanah, kemudian debu, kemudian juga batu-batu kerikil dan lainnya. Ya, ini ada pengumuman ya kalau kita lihat. Oh, ini penggunaan si akses KRL, KAI Akses ya biasanya, dimana juga kita bisa beli nantinya tiket kereta cepat Jakarta Bandung. Kedua dari peron memang ditutup dengan seng ya, jadi bukan cuma satu, dua lokasi. Kemudian di bagian atas ada yang sudah dilakukan, ini sepertinya bukan pengecoran tapi ada beton-beton precast yang memang dibentangkan dari batang-batang baja yang sudah disusun menjadi sebuah rangka-rangka atap seperti itu, lalu dibentangkan lagi beton-beton diantaranya, biasanya menjadi lantai. Nah, kemudahan si precast, tidak perlu dilakukan cor-coran di sekitar sini mengingat ya, karena area ini kereta itu cukup aktif ya, Bogor Jakarta, Depok Jakarta, Nambo dan seterusnya itu cukup banyak keretanya, dan waktu antara heading antara satu kereta dengan kereta lainnya juga cukup cepat. Tentunya kalau harus ngecor, mempersiapkan cor-coran dan lainnya, maka akan mengganggu mungkin material-material dan lainnya kena kereta dan seterusnya. Baik, kita akan bergerak ke arah Manggarai. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.